Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat semua? Sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ibu akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia ya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Anak-anak udah siap? Sudah mandi ya, tentunya udah mandi, udah sarapan ya. Dan jangan lupa alat tulis dan bukunya dipersiapkan. Nanti kalian tulis hal-hal yang penting ya, jangan sampai cuman dibuka ditinggal pergi ya. Ikuti, insya Allah kalian akan memperoleh ilmunya ya, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Marilah kita awali untuk pembelajaran dari ini ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya Nana, tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Marilah kita lanjutkan Nana untuk materi pembelajaran. Tetap semangat ya. Kita lanjutkan yang C, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam itu apa? Nah, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, bahan tersebut dapat berupa benda mati ataupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Air, tanah, udara, batuan, hutan, bahkan bahan tambang dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Kemudian yang A ya, akan kita pelajari yaitu tentang potensi sumber daya hutan. Nah, di Jawa luas hutan itu telah mengalami banyak penurunan ya, karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Nah, sementara itu alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Alih fungsi ya, jadi tadinya hutan ditebangi ya, dijadikan sebagai lahan permukiman penduduk. Kemudian ada yang dijadikan sebagai lahan pertanian, ada yang dijadikan sebagai lahan perkebunan. Artinya bahwa hutan telah mengalami alih fungsi. Jadi alih fungsi atau terjadi alih fungsi. Hutan menjadi permukiman penduduk dan hutan sebagai lahan pertanian, hutan beralih fungsi sebagai lahan perkebunan. Kemudian selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna. Apa itu flora? Flora adalah dunia tumbuhan. Fauna dunia hewan. Jadi selain hutannya yang luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain ya, itu namanya endemik ya. Jadi hanya ditemukan di Indonesia saja ya. Contohnya ya, contoh yang ada di Indonesia, burung maleo. Burung maleo itu hanya ditemukan di Sulawesi. Apakah di Jawa ada? Kalau di kebun binatang ada, tapi kalau di
tempat-tempat lain tidak ada. Itu adanya di Sulawesi karena ini merupakan hewan hewan endemik ya. Kemudian selain flora dan fauna ada yang floranya yaitu tumbuhan berupa kayu yang dihasilkan dari hutan yang memiliki ekonomi tinggi ya. Nah, ini untuk jenis kayu akan kita bahas, tapi tidak seluruhnya, hanya sebagian kecil saja. Nah, secara umum jenis-jenis kayu dan sebarannya ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu keruing, meranti, agatis itu dihasilkan terutama yang dihasilkan di Papua ya, Papua, Sulawesi, Kalimantan ya. Itu untuk keruing, meranti, agatis. Kemudian ada hutan jati. Nah, kalau hutan jati banyak terdapat di Jawa Tengah ya. Kemudian ada rotan ya. Rotan itu banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Itu untuk rotan. Kemudian ada kayu cendana. Kayu cendana ini aromanya wangi ya. Cendana yang biasa digunakan sebagai minyak wangi yaitu dihasilkan dari kayu cendana, banyak dihasilkan dari Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian ada kayu rasamala dan akasia ya, itu banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, itu jenis kayu ya, mungkin yang kita kenal, yang sering dipakai oleh masyarakat. Kemudian hutan juga memiliki atau banyak memiliki fungsi atau manfaat. Kira-kira apa fungsi dari hutan? Yang pertama yaitu menyimpan air hujan. Ya, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan ya. Jadi air hujan yang jatuh ke tanah kemudian diserap oleh tanah. Nah, sehingga pada musim kemarau tidak akan mengalami kekeringan ya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna, bagi tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Makanan ya, sumber makanan, sumber obat-obatan banyak diperoleh dari hutan ya. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Mencegah terjadinya erosi. Erosi itu apa? Erosi adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan. Namanya erosi. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Kemudian yang keempat, ya, mencegah terjadinya erosi. Ya, yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Nah, untuk menghasilkan oksigen itu dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan ya, dalam proses fotosintesis. Fotosintesis itu proses memasak makanan pada tumbuhan yang kemudian menghasilkan oksigen dan sari makanan. Sari makanan akan ditempat atau disimpan dalam buah bisa, dalam akar bisa, dalam daun bisa ya. Nah, sedangkan untuk oksigen akan dilepas ke udara. Untuk siapa? Ya untuk makhluk hidup yang lain. Karena makhluk hidup pada saat bernafas yang dihirup adalah oksigen dan melepaskan karbon dioksida ya.
Kemudian fungsi hutan yang kelima yaitu sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat, ya. Sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan, ya. Di hutan ditanami buah-buahan, ditanami sayuran. Itu adalah sumber atau sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat. Kita lanjutkan yang B, yaitu potensi sumber daya tambang. Yang pertama yaitu minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas. Bahwa minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri. Kemudian ada transportasi dan bahkan rumah tangga, ya. Untuk masak ya butuh gas. Nah, ini untuk keperluan rumah tangga. Nah, saat ini telah dikembangkan adanya sumber energi alternatif. Misalnya ada bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya, ya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif itu masih sangat terbatas jumlahnya, ya. Masih terbatas jumlahnya. Kemudian kita lanjutkan untuk produksi minyak bumi, ya. Produksi minyak bumi itu banyak, di Jawa juga banyak, ya, di luar Jawa juga banyak. Nah, adanya produksi minyak bumi di Indonesia pertama kali adalah di Majalengka. Majalengka itu di Jawa Barat, ya. Nah, pengeboran pada saat itu dilakukan oleh seorang Belanda atau orang Belanda, yang bernama J. Rering pada tahun 1871, ya, di mana pengeboran dilakukan dengan bantuan tenaga lembu dan menghasilkan 6.000 liter minyak bumi, ya. Nah, sekarang sudah beralih dengan menggunakan mesin. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Nah, jadi batu bara itu dihasilkan dari fosil tumbuhan. Fosil itu apa? Sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu, mengendap, ya. Nah, ini baru akan menghasilkan bahan tambang. Kemudian unsur yang menyusunnya atau unsur penyusun batu bara adalah karbon, kemudian hidrogen dan oksigen, ya. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian daerah Sebelimbingan, Kota Baru di Pulau Luat, ya, ini diyakini merupakan daerah pertama penambangan batu bara di Indonesia sebelum di Ombilin, Sumatera. Nah, saat ini Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Eksportir adalah negara yang menjual, ya, orang bisa yang menjual barang ke luar negeri, ya. Nah, untuk Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Nah, batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Nah, di sini energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, juga untuk keperluan rumah tangga, yaitu untuk memasak, pembakaran pada industri batu bata, dan genteng, semen, kemudian batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah boksit. Yang ketiga, ya. Bahan tambang yang ketiga adalah boksit. Boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Ya, untuk menghasilkan aluminium
Ya, jadi boksit itu sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Nah, Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Ya. Jadi besar sekali angkanya ya. Sebagian dari hasil pertambangan boksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lagi diekspor. Boksit ditambang di daerah Kepulauan Riau ya, yaitu Pulau Bintan ya, dan Kalimantan Barat yaitu Singkawang. Itu untuk daerah-daerah yang menghasilkan boksit. Yang keempat yaitu pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan ya di Cilacap. Ya, Cilacap termasuk Jawa Tengah ya. Di sini ada Sumatera, ya, Lombok, Yogyakarta, ya, Gunung Tegak atau Lampung, ada pegunungan Verbik, Sulawesi Selatan, kemudian ada Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Nah, itu merupakan daerah-daerah yang banyak menghasilkan pasir besi. Kemudian yang kelima yaitu emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, berdasarkan data Tekmira ya, ESDM ya, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 itu aja mencapai 141,19 ton ya, ribu ton. Nah, berikut ini tambang emas yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Papua ya, yaitu untuk Freeport Timika ya. Kemudian ada di Kalimantan Barat, Sambas. Ada Nanggro Aceh Darussalam, Melaboh. Kemudian ada di Sulawesi Utara, Bolang, Mongondo, Minahasa, ya, Riau, Logos, dan Bengkulu, Rejang Lebong. Ya. Itu merupakan daerah-daerah yang banyak menghasilkan emas. Kemudian kita menginjak berikutnya yaitu yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia. Ya. Kalau kita bicara kemaritiman berarti hubungannya dengan lautan. Nah, luas laut Indonesia itu mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. 2/3 berarti 1/3 berupa daratan, 2/3 berupa lautan. Berarti wilayah Indonesia itu lebih luas lautannya daripada daratan ya. Lautannya 2/3, daratannya hanya 1/3. Nah, di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya ya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang ya, seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Nah, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove ya, ada mangrove, ada terumbu karang dan lain-lain. Nah, sebagai sumber daya tersebut dikenal sebagai atau dengan istilah sumber daya pesisir ya. Jadi terumbu karang yang sering dibuat hiasan. Nah, ini merupakan hasil dari sumber daya laut. Yang A, perikanan.
Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Nah, Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Nah, potensi lestari itu apa ya? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Ikan di laut setiap hari berapa ton diambil ya, tapi tidak akan habis. Karena apa? Maksimal pengambilan ikan dari laut itu 80%. 80% hanya diperbolehkan ya, itu berdasarkan aturan internasional ya, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80%. Jadi memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi ya, yang ditinggal ya hanya 20% ya. Jadi berarti ikan-ikan karena mengalami regenerasi sehingga ikan di laut itu tidak akan habis. Jadi berdasarkan aturan internasional jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Nah, kenyataannya jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Ya. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur. Nah, untuk Pulau Jawa ya, di pantai utara Pulau Jawa banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak ya. Pulau Jawa Utara ya, Laut Jawa ya. Karena ini merupakan, boleh dikatakan Laut Jawa itu merupakan laut dangkal ya, sedangkal-dangkalnya ya mencapai 200 meter ya. Nah, jenis ikan yang dikembangbiakan di pantai utara Pulau Jawa adalah bandeng dan udang. Nah, kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktek pencurian ikan atau yang disebut dengan illegal fishing. Ilegal itu berarti tidak resmi ya. Kalau legal berarti yang resmi, ilegal berarti tidak resmi, berarti mencuri ikan ya. Nah, ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktek pencurian ikan adalah Laut Arafuru ya. Kalau kalian lihat Laut Arafuru, lihat di peta, itu adalah di bawah Papua ya, Pulau Papua ya. Jadi di timur perairan Indonesia. Berikutnya adalah hutan mangrove yang B. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau yang mungkin kalian lebih kenal dengan hutan bakau ya, adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jadi saat air laut itu pasang, hutan mangrove itu akan tergenangi oleh air laut. Nah, sedangkan pada saat air laut surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Ya. Jadi itu yang disebut dengan hutan mangrove. Ya. Jadi tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Nah, umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna, muara sungai, daerah pertemuan antara sungai dan laut ya.
atau laguna ya. Kemudian ada dua fungsi hutan mangrove yaitu sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomi. Yang pertama yaitu fungsi ekologis hutan mangrove ya. Fungsi ekologis hutan mangrove. Yang pertama, sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Itu fungsi utama hutan mangrove, sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kemudian yang kedua, untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Apa itu abrasi? Abrasi adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh air laut atau gelombang air laut, itu namanya abrasi. Nah, di samping fungsi ekologis, di sini ada fungsi ekonomis hutan mangrove, yaitu yang pertama fungsi ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, kayunya sebagai bahan bakar atau sebagai bahan kayu bakar ya, atau bahan pembuat arang ya. Arang itu untuk hutan mangrove. Kemudian yang ketiga, kayu bakau juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat kertas. Jadi sebagai bahan untuk membuat kertas. Kemudian yang keempat, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis. Misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah hutan mangrove ya. Nah, ini untuk fungsi ekonomis hutan mangrove. Yang pertama tadi, kayunya dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat arang, kayunya bisa dipakai untuk bahan membuat kertas, sebagai tempat berkembang biak ya, bagi udang dan jenis ikan lainnya ya, itu fungsi ekonomis. Nah, di mana sajakah sebaran hutan mangrove di Indonesia? Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera ya. Jadi sebelah barat Pulau Sumatera ya, langsung dengan laut Samudra Hindia ya. Di sebelah barat Pulau Sumatera, kemudian beberapa bagian yang ada di pantai utara Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, pantai utara itu ya sepanjang dari Semarang ke barat ya, kemudian ke timur itu termasuk Laut Jawa ya. Kemudian sepanjang pesisir Pulau Kalimantan ya, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, ada pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Kemudian yang C adalah terumbu karang ya. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral ya. Koral itu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuh ya, kerangka tubuh terumbu karang ya. Nah, jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang ya. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Nah, terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat
21 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Nah, karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantas kalau terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Jadi terumbu karang memiliki banyak manfaat, ya, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis maupun sosial ekonomi. Manfaat terumbu karang secara ekonomi: sebagai sumber perikanan yang tinggi dan sumber obat. Itu manfaat secara ekonomi. Kemudian yang kedua, karena keindahan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang, ekosistem ini dapat dijadikan objek wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian manfaat terumbu karang secara geologis. Yang pertama, sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Jadi sebagai habitat tempat, dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Kemudian yang kedua, sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang ketiga, sebagai pelindung ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, itu merupakan manfaat terumbu karang secara Kemudian dari segi sosial ekonomi. Secara sosial, terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian agar ekosistem di dalamnya dan di sekitarnya serta tumbuhan dan hewan laut yang ada dalam ekosistem terumbu karang tersebut dapat lebih dikenal sehingga mudah untuk dipelajari. Baiklah anak-anak, tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia kalian pelajari, kalian pahami, ya. Kemudian terus tetap semangat, ya. Mudah-mudahan kita semua juga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun pembelajaran ini dilakukan secara daring. Saya kira hanya itu saja yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan manfaat, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.